Angsa emas. Ada seorang pria yang memiliki 3 orang anak laki-laki, yang bungsu bernama Dumling, dan dia dihina, diejek, dan direndahkan di setiap kesempatan. Suatu hari si bungsu ingin pergi ke hutan untuk menebang kayu, dan sebelum dia pergi, ibunya memberinya kue manis dan sebotol anggur agar dia tidak menderita kelaparan atau kehausan. Ketika ia memasuki hutan, ia bertemu dengan seorang pria tua berambut abu-abu yang menyapanya dan berkata, "Berikan saya sepotong kue dari saku Anda dan biarkan saya minum seteguk arak Anda, saya sangat lapar dan haus." Tetapi pemuda yang bijaksana itu menjawab, "Jika aku memberikan kue dan anggurku kepadamu, aku tidak akan mendapatkannya untuk diriku sendiri, pergilah bersamamu," dan dia meninggalkan orang kecil itu dan melanjutkan perjalanannya. Tetapi ketika ia mulai menebang pohon, tidak lama kemudian ia melakukan pukulan yang salah, dan kapak itu menebas lengannya, sehingga ia harus pulang dan memakaikannya perban. Dan itu adalah perbuatan si kecil beruban. Setelah itu, putra kedua pergi ke hutan, dan ibunya memberinya kue dan sebotol anggur, seperti yang diberikannya kepada putra pertama. Pria tua beruban itu pun menemuinya dan meminta sepotong kue dan segelas anggur. Tetapi anak kedua berkata, "Apa yang kuberikan kepadamu akan diambil kembali dariku, pergilah." Lalu ia meninggalkan pria kecil itu dan melanjutkan perjalanannya. Tetapi hukumannya tidak lama datang, karena ketika dia telah memukul beberapa pukulan ke pohon, dia memukul kakinya sendiri, dan harus dibawa pulang. Kemudian Dumling berkata, "Bapa, biarkan aku pergi dan menebang kayu." Sang ayah menjawab, "Saudara-saudaramu telah melukai diri mereka sendiri dengan itu, biarkan saja. Kamu tidak tahu apa-apa tentang itu." Tetapi Dumling memohon begitu lama hingga akhirnya dia berkata, "Pergilah, kalau begitu, kamu akan menjadi lebih bijaksana dengan melukai dirimu sendiri." Ibunya memberinya kue yang terbuat dari air dan dipanggang dalam abu, dan sebotol bir asam. Ketika ia masuk ke dalam hutan, pria tua beruban itu juga bertemu dengannya, dan sambil menyapanya, ia berkata, "Berikan aku sepotong kue dan minuman dari botolmu, aku sangat lapar dan haus." Dumling menjawab, "Saya hanya punya kue arang dan bir asam, jika itu menyenangkan Anda, mari kita duduk dan makan." Maka mereka pun duduk, dan ketika Dumling mengeluarkan kue arangnya, ternyata kue itu sangat enak dan manis, dan bir asamnya telah menjadi anggur yang enak. Jadi mereka makan dan minum, dan setelah itu pria kecil itu berkata, "Karena kamu memiliki hati yang baik dan mau berbagi apa yang kamu miliki, saya akan memberimu keberuntungan. Ada sebuah pohon tua, tebanglah pohon itu dan kamu akan menemukan sesuatu di akarnya." Kemudian orang tua itu berpamitan. Dumling pergi dan menebang pohon itu. Ketika pohon itu tumbang, ia menemukan seekor angsa dengan bulu emas murni di akarnya. Dia mengambilnya dan membawanya ke sebuah penginapan di mana dia pikir dia akan bermalam. Pemilik penginapan itu memiliki 3 orang anak perempuan yang melihat angsa itu dan penasaran ingin tahu seperti apa burung yang indah itu, dan ingin memiliki salah satu bulu emasnya. Si sulung berpikir, "Saya akan segera menemukan cara untuk mendapatkan sehelai bulu darinya," dan segera setelah Dumling keluar, ia memegang angsa itu pada sayapnya, tetapi jari dan tangannya dipegang dengan kuat. Angsa kedua datang tak lama kemudian, hanya memikirkan bagaimana cara mengambil bulu untuk dirinya sendiri, tetapi tidak lama setelah ia menyentuh adiknya, ia dipegang. Akhirnya yang ketiga datang dengan maksud yang sama, dan yang lainnya berteriak, "Jauhkan, demi Tuhan, jauhkan." Tetapi ia tidak mengerti mengapa ia harus menjauh. Yang lain ada di sana, pikirnya, "Saya mungkin juga ada di sana," dan dia berlari ke arah mereka. Tetapi begitu dia menyentuh saudara perempuannya, dia melekat padanya. Jadi mereka harus bermalam bersama angsa itu. Keesokan paginya, Dumling membawa angsa itu di bawah lengannya dan pergi, tanpa mempedulikan ketiga anak perempuan yang menempel padanya. Mereka terpaksa mengejarnya, sekarang ke kiri, sekarang ke kanan, saat dia cenderung pergi. Di tengah-tengah ladang, pendeta bertemu dengan mereka, dan ketika dia melihat prosesi itu dia berkata, "Karena malu, kalian gadis-gadis yang tidak berguna, mengapa kalian berlari melintasi ladang mengikuti pemuda ini? Apakah itu bijaksana?" Pada saat yang sama dia memegang tangan si bungsu untuk menariknya pergi, tetapi tidak lama setelah dia menyentuhnya, si bungsu juga berpegangan padanya, dan dia terpaksa berlari mengejarnya. Tak lama kemudian, sang sekston datang dan melihat tuannya, sang pendeta, sedang berlari dengan berjalan kaki di belakang 3 anak perempuan.
Si Sexton merasa heran, dan berseru, "Halo, Yang Mulia, kemana Anda akan pergi begitu cepat? Jangan lupa bahwa kita akan mengadakan pembaptisan hari ini," dan berlari mengejarnya, memegang lengan bajunya, tetapi juga berpegangan pada lengan baju itu. Sementara mereka berlima berlari, satu demi satu, dua orang pekerja keluar dari ladang dengan cangkul mereka. Imam itu memanggil mereka dan memohon agar mereka melepaskan dia dan sekte itu. Tetapi tidak lama setelah mereka menyentuh angsa itu, mereka ditangkap, dan sekarang ada 7 orang yang mengejar Dumling dan angsa itu. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah kota di mana terdapat seorang raja yang memiliki seorang putri yang sangat serius sehingga tak seorang pun dapat membuatnya tertawa. Jadi dia membuat keputusan bahwa pria yang bisa membuatnya tertawa harus menikahinya. Ketika Dumling mendengar hal ini, dia pergi dengan angsa dan seluruh keretanya ke hadapan putri raja, dan begitu putri raja melihat ketujuh orang itu berlari-lari kecil, satu demi satu, dia mulai tertawa terbahak-bahak, seakan-akan tidak mau berhenti. Maka Dumling memintanya untuk menjadi istrinya, dan mereka pun menikah. Ketika raja meninggal, Dumling mewarisi kerajaan dan hidup bahagia selamanya bersama istrinya.